Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ruang kelas berbagi atau RKB akan berbagi tentang soal evaluasi akhir semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2024. Mata pelajaran Bahasa Indonesia hari tanggal kelas 3. Alokasi waktu 90 menit. Soal pilihan ganda. Soal pertama. Tokoh yang baik dalam cerita disebut: A. Protagonis, B. Antagonis, C. Narator, D. Pelengkap. Jawabannya adalah protagonis. Nomor 2, sinonim dari kata besar adalah A. Kecil, B. Luas, C. Tinggi, D. Agung. Jawabannya adalah D. Tinggi, D. Agung. Nomor 3, lawan kata dari rajin adalah A. Pintar, B. Malas, C. Bijaksana, D. Jujur. Jawabannya adalah B. Malas. Nomor 4, tujuan membaca adalah untuk A. Menemukan informasi, B. Bermain, C. Melihat gambar, D. Menulis. Jawabannya adalah A. Menemukan informasi. Nomor 5, ibu membeli sayur dan buah di pasar. Kalimat di atas termasuk kalimat A. Imperatif, B. Deklaratif, C. Interogatif, D. Eksklamasi. Jawabannya adalah B. Deklaratif. Nomor 6, alat untuk menulis di papan tulis adalah A. Pensil, B. Penghapus, C. Kapur, D. Pena. Jawabannya adalah C. Kapur. Nomor 7, cerita yang berisi dongeng dengan tokoh binatang disebut A. Mite, B. Legenda, C. Fabel, D. Sage. Jawabannya adalah C. Fabel. Nomor 8, kalimat yang berisi ajakan adalah A. Mari kita bermain bersama, B. Hari ini hujan deras, C. Dia sedang membaca buku, D. Saya sedang belajar. Jawabannya adalah A. Mari kita bermain bersama. Nomor 9, kata baku dari telepon adalah A. Telepon, B. Telepon, C. Telepon, D. Telepone. Jawabannya adalah A. Telepon. Nomor 10, kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan disebut A. Cerita, B. Paragraf, C. Kata, D. Huruf. Jawabannya adalah B. Paragraf. Nomor 11, tanda titik digunakan di akhir kalimat A. Interaktif, B. Deklaratif, C. Imperatif, D. Eksklamasi. Jawabannya adalah B. Deklaratif. 12, contoh kalimat saran adalah A. Kamu harus belajar dengan giat, B. Kamu pasti bisa melakukannya, C. Tolong berikan buku itu padaku, D. Mari kita pergi bersama. Jawabannya adalah A. Kamu harus belajar dengan giat. Nomor 13, kalimat yang menggunakan tanda tanya adalah kalimat A. Interaktif, B. Imperatif, D. Deklaratif, C. Ekspresif. Jawabannya adalah A. Interogatif. Nomor 14, kata baku dari aktif adalah A. Aktif, B. Aktif, C. Aktif, D. Aktif. Jawabannya adalah B. Aktif. Nomor 15, tokoh jahat dalam cerita disebut A. Protagonis, B. Narator, B. Antagonis, C. Pengisi. Jawabannya adalah C. Antagonis. Nomor 16, kalimat saya pergi ke sekolah setiap hari termasuk kalimat A. Imperatif, B. Interogatif, D. Deklaratif, D. Ekspresif. Jawabannya adalah C. Deklaratif. Nomor 17, sinonim dari kata indah adalah A. Cantik, B. Besar, C. Kecil, D. Buruk. Jawabannya adalah A. Cantik. Nomor 18, kalimat yang berisi ungkapan perasaan adalah kalimat A. Deklaratif, B. Interogatif, C. Imperatif, D. Ekspresif. Jawabannya adalah D. Ekspresif. 19, alat yang digunakan untuk memotong kertas adalah A. Pengaris, B. Pisau, C. Gunting, D. Pensil. Jawabannya adalah C. Gunting. Nomor 20, cerita yang menceritakan asal-usul suatu tempat disebut fabel, B. Legenda, C. Mite, D. Hikayat. Jawabannya adalah B. Legenda. Soal isian singkat. Soal pertama, kata lain dari kata rajin adalah tekun. Lawan kata dari panjang, pendek. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat, ekspresif. Nomor 4, tokoh yang baik dalam cerita disebut protagonis. Sinonim dari kata indah, cantik. Nomor 6, kalimat yang mengandung ajakan adalah kalimat imperatif. Nomor 7, kata baku dari aktivitas adalah aktivitas. Nomor 8, tokoh jahat dalam cerita disebut antagonis. Nomor 9, kalimat yang berisi pertanyaan adalah kalimat interogatif. Nomor 10, lawan kata dari malas, rajin. Nomor 11, cerita yang menceritakan tentang binatang disebut fabel. Nomor 12, sinonim dari besar, agung. Nomor 13, lawan kata dari baik, jahat. 14, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. 15, alat untuk menulis di papan tulis adalah kapur.
Soal esai. Soal pertama, sebutkan 3 jenis dongeng yang kamu ketahui. Fabel, legenda, dan mite. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk menjelaskan suatu ide atau informasi tertentu. Jelaskan. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara kalimat deklaratif dan kalimat imperatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan suatu informasi atau fakta, sedangkan kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah atau ajakan. Nomor 4, mengapa kita harus menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara? Jawabannya adalah karena kita harus menggunakan bahasa yang sopan agar orang lain merasa dihargai dan agar tercipta suasana komunikasi yang baik. Nomor 5, sebutkan manfaat membaca buku. Adapun manfaat membaca buku untuk menambah wawasan, meningkatkan kosakata, dan menambah pengetahuan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam RKB.